Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di Belajar Bersama Lisvika. Nah, dalam video ini kami akan kembali memberikan updatean informasi berkaitan tentang perkembangan bantuan sosial, yaitu terkait tentang agenda penting yang wajib teman-teman ketahui, baik teman-teman penerima baru ataupun penerima lama bantuan sosial, yaitu di tanggal 31 Januari tahun 2022, agar bantuan sosial yang semestinya teman-teman dapatkan bisa teman-teman terima dan tidak hangus dikembalikan ke kas negara. Jadi tonton videonya sampai habis ya, agar informasinya bisa teman-teman terima secara utuh dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan khusus bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean seputar informasi bantuan sosial, program kartu prakerja, ataupun informasi penting lainnya yang akan selalu kami update tiap hari untuk teman-teman. Oke, sepanjang bulan Januari tahun 2022 sampai saat ini, sudah ada beberapa bantuan sosial yang dicairkan oleh pemerintah. Baik itu bantuan untuk BPNT PPKM di tahun 2021, itu masih dicairkan di tahun 2022, karena memang proses pencairannya belum selesai. Jadi untuk bantuan BPNT PPKM itu kemarin berakhir di tanggal 15 Januari tahun 2022. Dan selain itu juga ada bantuan sosial untuk bantuan pemodalan usaha pariwisata yang sudah cair juga di bulan Desember dan juga di bulan Januari ini. Dan juga untuk bantuan program kartu prakerja. Jadi bagi teman-teman yang masih memiliki jadwal insentif di bulan Januari tentu sudah menerima insentif prakerja ini. Baik itu insentif Rp600.000 ataupun insentif survei. Dan untuk tanggal 31 Januari tahun 2022, ada dua hal atau dua agenda penting yang wajib teman-teman ketahui terkait tentang pencairan bantuan sosial di tahun ini. Karena kalau misalnya teman-teman melewati tanggal 31 Januari dan tidak melakukan agenda penting ini atau kegiatan penting ini, maka otomatis dana bantuan sosial yang harusnya teman-teman dapatkan di tahun 2022 tidak bisa teman-teman terima karena nama teman-teman hangus dan sudah digantikan juga oleh penerima baru tentunya. Nah, sebelum kita lanjutkan, jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya teman-teman untuk tinggalkan like-nya, komen tentu dengan komentar yang positif, dan juga jangan lupa di-share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya, agar banyak yang mengetahui terkait tentang informasi ini dan tentu makin bermanfaat informasi ini untuk orang banyak. Nah, kita lihat untuk agenda penting yang pertama, di mana di tanggal 31 Januari tahun 2022, ini merupakan hari terakhir teman-teman yang mempunyai anak dan sudah terdaftar atau masuk ke dalam nominasi penerima bantuan sosial PIP di tahun 2021 untuk segera melakukan aktivasi rekening PIP-nya. Karena kembali lagi kami tekankan, di tanggal 31 Januari tahun 2022 ini merupakan hari terakhir untuk aktivasi rekening PIP. Jadi untuk teman-teman yang anaknya sudah menerima SMS, masih belum melakukan aktivasi rekening PIP, segera lakukan aktivasi rekening, baik itu di Bank BNI ataupun Bank BRI, tentu sesuai dengan tingkatan sekolah yang dimiliki oleh anak teman-teman. Dan jika tidak melakukan aktivasi rekening, tentu dana bantuan ini tidak bisa diterima dan tentu dana bantuannya hangus dan digantikan oleh penerima lain. Untuk besaran dari dana bantuan PIP untuk tingkat SD berhak menerima bantuan PIP Rp450.000 dalam 1 tahun. Kemudian untuk tingkat SMP, besaran atau nominal bantuan yang berhak diterima adalah Rp750.000 per tahun. Dan
Dan untuk tingkat SMA ataupun SMK, dana bantuan atau nominal bantuan PIP adalah senilai Rp1.000.000 per tahun. Itu ya teman-teman untuk agenda penting yang pertama yang wajib teman-teman lakukan jika sudah mendapatkan SMS atau pemberitahuan dari sekolah untuk melakukan aktivasi rekening PIP. Itu berarti teman-teman ya anaknya sudah dimasukkan ke dalam nominasi penerima bantuan sosial PIP di tahun 2022 ini. Segera lakukan aktivasi rekening. Dan kita lanjutkan untuk agenda penting yang kedua, di mana agenda penting yang kedua adalah di tanggal 31 Januari tahun 2022. Ini merupakan hari terakhir untuk verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Nah, ini berdasarkan instruksi dari Kementerian Sosial kepada seluruh dinas sosial di daerah untuk dapat melakukan verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial ini, baik itu berupa bantuan PKH, BPNT, ataupun bantuan PBI. Nah, tentu jika berdasarkan data verifikasi ketidaklayakan ini, jika data lama itu tidak pantas lagi atau tidak berhak lagi untuk menerima bantuan sosial PKH, BPNT, PBI di tahun 2022 akan digantikan oleh penerima baru tentunya. Nah, ada beberapa penyebab atau beberapa hal yang dapat menyebabkan teman-teman penerima lama untuk tidak dapat menerima bantuan PKH, BPNT, atau PBI kembali di tahun 2022 berdasarkan verifikasi data yang dilakukan oleh pendamping atau dilakukan oleh dinas sosial daerah masing-masing. Bisa dengan alasan yang pertama, keluarga penerima manfaat dari PKH, BPNT, atau PBI ini meninggal. Otomatis ini tidak bisa digantikan oleh keluarganya, karena untuk bantuan PKH, BPNT, PBI ini tergantung kepada data yang terdaftar di data DTKS. Kemudian yang kedua, karena pindah alamat. Kemudian yang ketiga, penerima sudah memiliki pekerjaan yang mapan. Jadi dengan alasan tersebut, teman-teman tentu bisa dikatakan tidak berhak lagi atau tidak pantas lagi untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Nah, hal ini dilakukan tiap bulan ya oleh pendamping PKH ataupun oleh dinas sosial daerah masing-masing untuk dapat selalu mengupdate data ketidaklayakan dari penerima bantuan sosial. Nah, hal ini dilakukan tentu dari harapan Kementerian Sosial sendiri dan juga tentu dari harapan kita semua ya teman-teman. Jika memang penerima lama itu tidak pantas lagi atau tidak berhak lagi untuk mendapatkan bantuan sosial karena sudah mapan kehidupannya atau sudah tidak termasuk lagi ke dalam keluarga prasejahtera, tentu lebih baik digantikan oleh penerima baru yang lebih berhak atau yang lebih pantas untuk menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial ini. Nah, itu dia teman-teman terkait tentang agenda penting atau hal penting yang wajib dilakukan di tanggal 31 Januari tahun 2022. Nah, selanjutnya kami di sini juga akan berbagi terkait tentang updatean atau perkembangan untuk proses pencairan dana bantuan PKH BPNT di tahap pertama tahun 2022. Jadi bagi teman-teman yang sudah terdaftar sebagai penerima PKH ataupun BPNT di tahun 2022 pasti sedang menunggu ya untuk pencairan dana bantuan PKH tahap pertama ataupun BPNT tahap pertama. Karena memang untuk PKH tahap pertama itu akan dicairkan di kuartal pertama yaitu di bulan Januari, Februari, atau Maret. Namun sampai saat ini belum ada daerah manapun yang PKH tahap pertamanya cair di tahun 2022. Begitu juga dengan BPNT untuk bulan Januari ini. Nah, untuk hal tersebut belum ada juga ya surat turun dari Kementerian Sosial terkait tentang kapan pastinya untuk pencairan dana bantuan PKH ataupun BPNT. Mungkin pada saat ini sedang proses validasi oleh Kementerian Sosial dan tentu kita berdoa bersama-sama supaya dana bantuan PKH di tahap pertama dan juga BPNT di tahap pertama tahun 2022 ini bisa segera cair dan bisa teman-teman KPM terima dan tentu juga bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dan itu akan nanti kami update juga ya jika sudah ada perkembangan
terkait tentang jadwal pasti dari Kementerian Sosial untuk pencairan PKH tahap pertama ataupun BPNT tahap pertama. Jadi teman-teman pantau terus channel kami agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terkait tentang informasi bantuan sosial dan juga program kartu prakerja yang akan dibuka di bulan Februari ini. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.